Bayangkan, Anda sedang diberi tugas, gitu ya, untuk membangun sebuah negara baru dari nol. Wah, itu pekerjaan yang sangat berat. Sangat berat kan? Anda sudah punya warganya nih, jutaan orang yang tersebar di seluruh dunia, siap berpartisipasi. Tapi, ada satu masalah besar. Tidak ada uang fisiknya? Tepat. Anda tidak punya bank sentral, Anda tidak punya uang kertas, dan Anda tidak punya pemerintah pusat yang bisa memaksa orang untuk percaya pada ekonomi Anda. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda mencegah ekonomi negara baru ini agar tidak langsung runtuh dalam semalam? Bagaimana Anda meyakinkan jutaan orang ini bahwa sistemnya punya nilai nyata? Iya, itu sebenarnya eksperimen sosiologi dan ekonomi terbesar di abad ini kan. Maksud saya, tanpa otoritas pusat yang menjamin, eee, kepercayaan itu harus dibangun murni melalui kode. Melalui kode, ya, Melalui kesepakatan antar manusia. Dan, tentu saja transparansi radikal. betul sekali. Dan hari ini, Anda, ya, Anda yang sedang mendengarkan ini, akan melihat langsung cetak biru dari eksperimen tersebut. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Menyukai tayangan ini? Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi. Yang admin sajikan, Yasdar TV saluran Pi Network tetap bersama Anda, kami mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 $. Terima kasih, senang bisa membedah ini bersama Anda. Sama-sama. Jadi, hari ini kita akan mengambil setumpuk pembaruan teknis terbaru dari dunia Pi Network. Secara spesifik nih, kita membedah analisis mendalam dari saluran YouTube yang memang lagi ramai dibicarakan. Ya, video itu sangat komprehensif. Sangat komprehensif. Jadi kita akan mengurai semua jargon kripto yang mungkin bikin kepala Anda pusing gitu ya. Kita akan bahas apa itu PyDX, apa itu Pi Launchpad, dan kenapa komunitas global saat ini kayak sedang menahan napas bersiap untuk fase open mainnet. Dan jujur saja ya, yang bikin pembahasan dari sumber ini sangat menarik itu bukan cuma pembaruan perangkat lunaknya. Kode komputer itu kan bisa ditulis oleh siapa saja. Iya, benar. Tapi yang ditangkap oleh analisis video tersebut adalah dokumentasi real time tentang bagaimana infrastruktur finansial yang sangat masif ini sedang dirakit ya dari bawah ke atas. Ekonomi ini secara harfiah menuntut partisipasi langsung penggunanya. Kalau tidak ada komunitasnya, Ya mati. Tanpa komunitas, kode-kode ini cuma teks mati di layar. oke. Mari kita mulai membedah mesinnya ya. Sebelum kita terjebak dalam perdebatan soal kapan sih semua ini bakal diluncurkan, kita harus paham dulu apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh Pi Core Team secara sembunyi-sembunyi ini. Dasar arsitekturnya dulu ya. Betul. Analisis yang kita bahas ini kan sangat memfokuskan pada dua komponen utama Pi Launchpad dan PyDex. Bisa Anda jelaskan mekanismenya dengan bahasa manusia biasa? Tentu. Jadi, Pi Launchpad itu diibaratkan sebagai sebuah pabrik atau area manufaktur. Disinilah proses produksi terjadi. Bayangkan ada sekelompok pengembang yang mau bikin proyek baru di ekosistem Pi. Katakanlah aplikasi game interaktif gitu. Ya, game interaktif atau platform streaming musik atau e-commerce terdesentralisasi. Nah, kalau model bisnis mereka butuh token digital mereka sendiri untuk beroperasi, pabrik inilah tempat mereka mencetak token baru tersebut. Oh, oke. Jadi, kalau saya mau bikin taman hiburan raksasa di dalam ekosistem ini, Launchpad itu ibarat mesin pencetak tiket di kantor saya begitu. Mesin yang mencetak tiket khusus untuk wahana roller coaster saya. Persis. Tapi kan mesin pencetak tiket saja tidak cukup ya. Tiket yang cuma menumpuk di laci kantor Anda itu tidak punya nilai ekonomi. Sampai ada seseorang yang membelinya. Masuk akal. Harus ada transaksinya. Nah, disitulah komponen kedua masuk, yaitu PyDEX atau Decentralized Exchange. Kalau Launchpad tadi adalah pabriknya, maka DEX ini adalah pasarnya atau loket transaksinya. Ini etalase tempat tiket-tiket tadi diperjualbelikan secara aktif. Sebentar, saya ingin memperjelas ini biar pendengar kita tidak bingung.
Berarti ini ada hubungan sebab akibat yang tidak bisa diputuskan. Betul. Atau DEX agar barangnya laku. Dan sebaliknya, pasar tidak akan punya barang dagangan sama sekali kalau pabriknya tidak memproduksi apa-apa. Itu adalah simbiosis mutualisme yang sempurna. Tidak ada DEX tanpa Launchpad dan sebaliknya. Tapi disinilah letak perbedaan krusial antara yang dibangun Pi Network dengan bursa kripto tradisional di luar sana. Oh iya, bedanya di mana? Kalau Anda pernah main di bursa kripto biasa, Anda pasti tahu betapa liarnya kondisi di sana. Itu ibarat Wild West. Sembarang orang bisa bikin token, sebut saja token anjing atau kucing hari ini, dilempar ke pasar lalu, Melakukan penipuan, pump and dump, lalu kabur besoknya. iya persis, token sampah yang tidak punya nilai guna nyata. Itu sangat berbahaya bagi pengguna awal. Ah, saya mengerti. Terus bagaimana Pi Network mencegah itu? Pi Core Team bertindak semacam penyaring, filter kualitas. Mereka tidak akan membiarkan sembarang orang membawa tiket palsu ke loket. Oh, jadi tidak semua token otomatis masuk DEX. Tidak. Core Team mensyaratkan bahwa hanya aplikasi yang punya utilitas nyata, yang punya model bisnis jelas di dunia nyata, yang boleh masuk dari pabrik ke pasar DEX mereka. Ini perlindungan sistemik. Perlindungan agar ekosistemnya tidak hancur oleh inflasi token-token sampah tadi ya. Tepat. Wah, itu masuk akal. Ini kayak mall eksklusif yang menyeleksi toko mana yang boleh menyewa ruang di dalamnya. Oke, saya paham konsep loket tiketnya. Tapi tunggu, tadi kita sepakat kan kalau tidak ada bank sentral dan tidak ada uang tunai dari luar? Betul. Sistemnya mandiri. Nah, kalau pasar ini terisolasi, dari mana pabrik dan pasar ini dapat modal awal untuk berputar? Loket kan tidak bisa jalan kalau tidak ada uang kembalian. Ah, pertanyaan bagus. Berdasarkan sumber kita, disinilah Anda para pendengar, yang bertindak sebagai pioneer atau pengguna, menjadi pahlawan utamanya kan? Sangat benar. Sebuah bursa terdesentralisasi itu tidak bekerja pakai uang dari bank, dia bekerja pakai sesuatu yang disebut kolam likuiditas atau liquidity pools. Kolam likuiditas, oke. Bayangkan kita ini orang awam, bagaimana cara kerjanya? Mari kita buat sangat sederhana. Bayangkan sebuah timbangan raksasa ya. Di satu sisi timbangan Anda harus menaruh koin Pi murni. Nah, di sisi lain Anda menaruh token aplikasi baru tersebut. Misalnya token game tadi. Hmm, Pertanyaannya, dari mana koin Pi murni ini berasal? dari dompet para pioneers. Tepat. Para pengguna ini bisa memilih untuk mengunci atau melakukan stake koin Pi mereka ke dalam timbangan ini. Sebentar. Jadi, pengguna pada dasarnya menyuntikkan modal pribadi mereka untuk menjadi fondasi nilai dari aplikasi baru tersebut. Iya, mereka yang menyediakan jaminan. Tanpa koin Pi di satu sisi timbangan, token game di sisi lain itu tidak punya nilai tukar sama sekali. Tapi tidak ada orang yang mau mengunci uang mereka tanpa alasan kan? Harus ada insentifnya. Disinilah mekanismenya jadi sangat cerdas. Setiap kali ada transaksi jual-beli di DEX, setiap kali orang pakai pasar tersebut, sistem akan memotong sedikit biaya transaksi, fee-nya. Dan biaya ini tidak masuk ke kantong CEO perusahaan karena ia tidak ada CEO di sini. Persis. Biaya kecil dari setiap transaksi itu dikumpulkan otomatis oleh sistem dan dibagikan kembali sebagai hadiah kepada para pioneers yang tadi menaruh koin Pi di timbangan. Oh wow. Secara spesifik menyebutkan bahwa imbalan ini akan dibagikan dalam bentuk LTE coin atau LTE token. Jadi makin ramai pasar beroperasi, makin banyak biaya terkumpul. Dan makin besar passive income bagi mereka yang memberikan likuiditas tadi. Ini luar biasa. Pada dasarnya, ini mengubah pengguna biasa menjadi pemegang saham mikro dari seluruh bursa pertukaran. Betul sekali. Tapi tunggu dulu, mari kita mundur sedikit. Kalau sistemnya sekompleks ini, harus masuk Launchpad, mencetak token, bikin kolam likuiditas, membagi LTE coin, bagaimana dengan bisnis kecil? Maksudnya bisnis skala UMKM? Iya. Kalau saya cuma seorang pengrajin sepatu yang mau jualan secara online di dalam jaringan Pi, apakah saya wajib mencetak token sepatu di Launchpad? Karena jujur saja, itu terdengar seperti mimpi buruk administratif untuk toko sepatu sederhana. Itu poin yang sangat kritis. Dan syukurlah jawabannya adalah tidak. Syukurlah. Ini salah satu kesalahpahaman terbesar di luar sana.
tidak semua proyek butuh token mereka sendiri. Kalau Anda cuma punya toko sepatu, Anda cukup pakai apa yang disebut Pi SDK. Pi SDK, Software Development Kit ya. Bisa tolong jelaskan fungsinya secara sederhana? Tentu, Pi SDK itu ibarat mesin EDC atau mesin gesek kartu di kasir yang sudah diprogram khusus. Dia itu alat yang bisa langsung ditempelkan oleh pengembang ke dalam aplikasi mereka. Mm-mm. Dengan SDK ini, toko sepatu Anda bisa langsung terhubung ke dompet Pi milik pembeli. Pembeli bayar pakai koin Pi murni, dan koin itu langsung masuk ke dompet Anda. Selesai. Oh, semudah itu? Iya, tidak perlu launchpad, tidak perlu DEX, tidak perlu bikin token baru. Jadi ada dua jalur yang sama sekali berbeda ya. Jalur cepat pakai SDK untuk transaksi langsung, dan jalur berat pakai Launchpad dan DEX untuk proyek yang memang butuh ekonomi token terpisah. Tepat sekali, jadi ekosistem ini dirancang untuk mewadahi bisnis dari skala warung kopi sampai skala perusahaan game global. Oke, ini membawa saya ke sebuah pertanyaan besar yang sejujurnya bikin saya agak skeptis. Silakan. Kita kan sudah bicara soal pasar dan likuiditas. Kita tahu DEX ini dijalankan oleh sistem AMM, Automated Market Maker. Artinya, tidak ada manusia yang menetapkan harga kan? Betul, semuanya otomatis. Harga murni naik turun berdasarkan penawaran dan permintaan di timbangan raksasa tadi. Tapi, bagaimana sebuah ekosistem menetapkan harga awal kalau koin Pi itu sendiri belum punya nilai tukar terhadap uang fiat seperti dolar atau rupiah? Nah, ini memang tantangan terbesar di fase ini. Tanpa referensi pasar luar, nilai itu jadi sangat abstrak. Tapi, ada kemungkinan 99% bahwa komunitas bersama para auditor independen akan berpegang pada sebuah konsep yang disebut GCV. GCV, Global Consensus Value ya, nilai kesepakatan global. Benar. GCV ini pada dasarnya adalah harga patokan yang disepakati secara massal oleh jutaan pengguna sebelum pasar benar-benar dibuka. Mereka sepakat koin kita bernilai sekian. Oke, Sumber tersebut menekankan bahwa aplikasi yang secara publik mendukung nilai GCV ini dan yang punya infrastruktur mikron akan jadi pihak yang paling banyak didukung komunitas. sebentar. Sebelum kita masuk ke rasa skeptis saya soal GCV, apa itu infrastruktur mikron? Karena nilai GCV yang diusulkan komunitas itu sangat tinggi, Anda kan tidak mungkin beli secangkir kopi pakai satu koin Pi utuh. Anda mungkin harus bayar dengan 0,00001 Pi. Angkanya kecil sekali. Nah, infrastruktur mikron adalah kemampuan teknis dari sebuah aplikasi untuk memproses transaksi super mikro ini. Transaksi dalam pecahan desimal yang sangat panjang, secara efisien tanpa biaya jaringan yang mahal. Oh, jadi tanpa mikron, GCV ini tidak akan bisa dipakai buat belanja sehari-hari. Tepat. Oke, fitur teknisnya saya paham, tapi jujur saja, mari kita bersikap kritis sedikit soal GCV ini. Konsep ini seringkali terdengar seperti angan-angan sosiologi saja. Bagaimana maksudnya? Kalau saya dan teman-teman saya kumpul, lalu sepakat bahwa sebutir batu harganya $1.000.000, ya terserah kami kan. Tapi kalau kami pergi keluar dan tidak ada pembeli yang mau menukar batu itu dengan uang nyata, bukankah ekonomi kami macet? Sepakat pada harga yang tinggi, tanpa permintaan real, itu terdengar seperti resep menuju jalan buntu. Skeptisisme Anda itu sangat valid secara ekonomi tradisional. Kalau Anda lihat dari kacamata Wall Street, ya itu tidak masuk akal. Tapi disinilah hukum terdesentralisasi bekerja dengan cara yang beda. Ingat kolam likuiditas yang kita bahas tadi. Ya, tempat pioneers menaruh koin mereka. Siapa yang pegang modal untuk menyalakan pasar DEX? Komunitas. Siapa yang punya jumlah koin terbesar? Komunitas kan? Jadi, kalau ada proyek atau investor dari luar mau masuk dan ambil untung dari ekosistem Pi, mereka wajib berinteraksi dengan kolam likuiditas ini. Dan kalau mayoritas absolut dari komunitas menolak menaruh koin mereka di aplikasi yang tidak mendukung GCV, Maka aplikasinya tidak punya modal. betul, aplikasi itu akan kekeringan likuiditas. Mereka tidak akan bisa berdagang. Komunitas pada dasarnya memaksa pasar untuk menyesuaikan diri dengan mereka melalui boikot likuiditas. Ini semacam permainan adu nyali finansial skala global. Wow, jadi mereka tidak sekedar berharap harganya tinggi gitu ya. Mereka menyandra infrastrukturnya secara kolektif. Pakai harga kami atau aplikasi Anda tidak punya modal untuk jalan. Tepat. Itu sebenarnya sangat agresif dan brilian dari segi desain jaringan.
Untuk bisa mengeksekusi boikot likuiditas atau konsensus semacam ini, Anda butuh pengguna yang sangat teredukasi, kan? Anda tidak bisa mengandalkan orang yang asal klik tombol di ponsel. Iya, risiko salah klik sangat besar. Di Korea Selatan saat ini, ada orang-orang yang secara harfiah menyewa ruangan fisik. Mereka pasang proyektor, papan tulis, dan duduk di sana seperti mahasiswa universitas. Mm-mm. Mereka mendengarkan seorang edukator yang menggambar grafik DEX ini. Di Tiongkok, para duta atau ambassadors sampai turun langsung ke desa-desa untuk mengajari anggota mereka cara kerja liquidity pool. Itulah yang saya maksud dengan eksperimen sosiologi tadi. Ini sangat ironis sekaligus puitis. Kita ini bicara soal mata uang kripto, Web3, desentralisasi, kode-kode di cloud. Teknologi tanpa batas negara, kan? Iya, teknologi yang digital dan tanpa batas. Tapi untuk bikin sistem digital tanpa pemerintah ini bekerja, ternyata butuh sentuhan manusia yang paling kuno. Orang kumpul di satu ruangan, bertatap muka, saling percaya, dan belajar bersama. Benar, ini hiperlokalisasi. Bener-bener kayak melatih warga negara untuk sistem ekonomi yang baru sebelum hari kemerdekaan negaranya diumumkan gitu ya. Kalau mereka tidak paham, kalau mereka salah menaruh koin Pi mereka, sistem akan dimanipulasi oleh segelintir ahli teknologi. Edukasi fisik di ruang kelas itu adalah dinding pertahanan mereka. Tepat sekali. Dalam sistem yang terdesentralisasi, ketidaktahuan massal itu kelemahan terbesar. Pengetahuan adalah satu-satunya regulator yang tersisa ketika Anda membuang peran bank sentral. Sungguh sudut pandang yang sangat membuka mata. Nah, dengan komunitas prajurit ekonomi yang sedang dilatih intensif ini, dan dengan pabrik serta pasar yang sudah dirancang, pertanyaan jutaan dolarnya adalah, kapan? Pertanyaan favorit semua orang. Iya, kapan semua ini akan dihidupkan? Kapan fase open mainnet ini bukan lagi sekedar simulasi? Itu semacam taktik untuk menarik perhatian. Tapi kalau Anda mendengarkan analisis intinya, data-data yang dipaparkan justru mengisyaratkan pergerakan yang jauh lebih dekat. Spesifiknya menyasar jendela kuartal 2, 3, atau 4. Ya, saya perhatikan ada beberapa tanggal spesifik yang dilemparkan buat orang awam mungkin terdengar kayak ramalan zodiak ya. Mereka menyebut tanggal 6 April sebagai momen untuk peningkatan node. Lalu ada tanggal 18 Mei sebagai antisipasi peluncuran fungsionalitas DEX. Apa sebenarnya arti dibalik tanggal-tanggal dan istilah teknis ini? Kenapa pendengar kita harus peduli dengan node? Mari kita bedah istilahnya. Sebuah node di jaringan kripto itu pada dasarnya adalah buku besar kasir independen. Bayangkan ribuan kasir yang tersebar di seluruh dunia yang semuanya harus mencatat dan memverifikasi setiap transaksi secara bersamaan. Untuk memastikan tidak ada yang curang, kan? Betul. Nah, peningkatan versi Node pada 6 April itu bukan sekedar update kecil di ponsel. Ini berarti algoritma yang menghubungkan ribuan kasir ini sedang diperkuat. Diperkuat untuk apa? Agar mampu menangani loncatan transaksi massal dari Launchpad dan DX secara bersamaan tanpa mengalami crash atau macet. Oh, persiapan infrastruktur dasar ya. Pembaruan kode di GitHub yang dilakukan secara tertutup. Itu maksudnya apa? GitHub itu semacam perpustakaan digital, tempat para programmer menyimpan dan memodifikasi cetak biru kode. Analisis tadi menyoroti bahwa banyak sekali aktivitas penulisan kode atau commits yang terjadi di belakang layar. Jadi core team tidak diam saja. Sama sekali tidak, mereka sedang merakit mesinnya. Dan yang paling penting dari semua ini adalah transisi menuju versi 23 atau V23 bersamaan dengan peluncuran smart contract. Smart contract. Kontrak pintar. Ini hukum digitalnya kan? Pak, tadi Anda tanya bagaimana sistem AMM bisa otomatis mengatur harga di timbangan tanpa campur tangan manusia. Nah, smart contract inilah yang melakukannya. Baris kode yang mengeksekusi perjanjian secara otomatis. Betul, peluncuran V23 ini adalah fondasi yang akan menghidupkan smart contract di mainnet. Mendengar semua kerumitan ini, saya tiba-tiba paham kenapa banyak orang di komunitas merasa frustrasi dan terus mengeluh, kenapa lama sekali, rilis saja aplikasinya sekarang, gitu kan? Iya, banyak yang tidak sabar. Tapi kalau dipikir-pikir, ini kan bukan update aplikasi media sosial biasa. Kalau Instagram error, Anda paling tidak bisa lihat foto kucing sebentar kan? Tinggal restart aplikasinya. Risikonya kecil. Tapi apa yang sedang dibangun oleh PyCore Team ini?
dengan V23, dengan kontrak pintar, dengan DEX, ini adalah infrastruktur finansial. Ibaratnya merakit mobil balap yang akan melaju 300 km per jam dan membawa aset bernilai miliaran milik jutaan orang. Metafora yang sangat pas. Anda kan tidak bisa begitu saja menjual mobil itu ke masyarakat umum tanpa pengujian ekstrim. Anda harus membawanya ke fasilitas testnet, lingkungan simulasi, Anda harus melakukan crash test, menabrakkan ke dinding berkali-kali untuk memastikan airbag-nya keluar sebelum menaruh nyawa manusia di kursi kemudi. Analogi uji benturan itu menangkap esensinya dengan sempurna, karena di ranah kontrak pintar, tidak ada tombol undo atau kembali. Sekali kode itu diluncurkan di mainnet publik, kalau ada celah kecil atau bug keamanan, Hacker bisa masuk. peretas bisa menguras seluruh kolam likuiditas dalam hitungan detik. Uang jutaan orang akan menguap begitu saja. Kalau itu terjadi di hari pertama, kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun akan hancur seketika. Wah, mengerikan juga ya. Jadi uji coba tanpa henti di fase testnet itu bukan penundaan. Itu adalah mitigasi resiko yang mutlak. Jadi garis bawahnya adalah kesabaran adalah bagian dari keamanan. Kerangka ekonominya sudah dirancang, pabrik Launchpad sudah berdiri, pasar DEX sudah disiapkan. Para kasir node sedang ditingkatkan kapasitasnya. Dan masyarakatnya sedang belajar di ruang kelas. Betul, masyarakat sedang bersiap untuk mengoperasikan ekonomi ini secara mandiri. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Nah, sebelum kita menyudahi eksplorasi kita hari ini, mari kita renungkan apa arti semua ini bagi Anda, para pendengar. Karena skalanya. Ya, karena apa yang sedang kita saksikan di sini bukan cuma soal satu jenis koin, dan bukan soal cara cepat kaya. Anda sedang dapat kursi baris depan untuk melihat transisi historis menuju Web3. Anda melihat demonstrasi nyata bagaimana desentralisasi itu bekerja di lapangan, bukan sekedar teori di atas kertas putih. Benar, ini adalah manusia sungguhan, dari Korea, Tiongkok, hingga seluruh penjuru dunia, yang menyatukan tenaga komputasi dari ponsel mereka dan likuiditas dari kantong mereka sendiri untuk mendirikan sebuah sistem finansial utuh, tanpa perlu minta izin bank manapun. Ini pembuktian bahwa teknologi bisa mendistribusikan ulang kekuasaan absolut atas penciptaan nilai, langsung kembali ke tangan masyarakat. Tepat sekali, dan itu membawa saya ke sebuah pemikiran provokatif yang ingin saya tinggalkan untuk Anda hari ini. Setelah membedah bagaimana sistem GCV dan likuiditas ini ditenagai murni oleh konsensus jutaan orang, mari kita lihat kembali sistem tradisional kita. Ini pasti menarik. Coba buka dompet Anda sekarang, dan lihat selembar uang kertas di dalamnya. Apakah uang itu benar-benar punya nilai intrinsik? Atau apakah uang itu cuma berharga karena kita secara kolektif sepakat bahwa kertas bergambar itu bernilai? Pertanyaan yang fundamental. Kalau sekelompok orang tak terlihat di seluruh dunia mampu bersatu dan menggunakan likuiditas kolektif mereka untuk mempertahankan harga sebuah kode digital tanpa adanya militer yang memaksa mereka, maka apakah pilar-pilar marmer bank sentral tradisional benar-benar sekuat kelihatannya? Atau apakah itu semua hanyalah ilusi yang siap digantikan oleh kesepakatan jaringan? Sesuatu yang sangat layak untuk dipikirkan. Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih telah ikut menyelam bersama kami dalam diskusi ini. Membangun masa depan ternyata bukan cuma soal mengetik kode canggih, tapi tentang mendefinisikan ulang hakikat kepercayaan antar manusia. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้